Jadi seperti apa ya sosok yang kira-kira saat ini dibutuhkan untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di Indonesia ini, di Republik ini. Dan kabarnya pemirsa ada sosok yang disebut inisialnya R yang kemudian viral di media sosial. Katanya bisa jadi Menpora baru. Kita akan bahas pagi ini bersama dengan komentator sepak bola Valentinus Simanjuntak yang biasa kita sapa sebagai Bung Jebret. Bung Jebret, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Jebret, jadi kalau menurut Anda, sosok seperti Ya, apa sih sebenarnya yang layak untuk menjadi Menpora di Republik ini saat ini? Apa kriteria profilnya? kalau saya pribadi melihat ya, apalagi beberapa menteri saya juga sudah jalanin dari kapasitas saya dalam berbagai organisasi, dan ya menurut saya ketika Mas Dito yang memimpin selama 2023 sampai dengan 2025 itu jadi sesuatu yang baru karena beliau sosok usianya masih muda ya, kemudian juga secara hobi dia suka dengan olahraga gitu loh. Jadi kriteria untuk menjadi sosok menteri yang baru di bidang pemuda dan olahraga menurut saya memasuki kriteria itu. Tetapi tentu seperti yang tadi di warga bicara, saya pikir juga sekarang kesempatan untuk selain muda juga yang punya track record di olahraga prestasi Indonesia. Dalam hal ini berarti misalnya dia adalah seorang mantan atlet, dia adalah seorang yang pernah membanggakan bangsa Indonesia. Saya pikir itu patut untuk dicoba gitu loh, karena banyak sekali masyarakat yang menginginkan atau mengharapkan ya Oke, yang pernah berprestasi di bidang olahraga itu juga mampu untuk Bung Jebret. memimpin organisasinya gitu loh. Oke, Bung. Tapi kalau kita lihat Dito ini memang muda. Sebelumnya Menpora terakhir ini muda, tapi dia tidak berkecimpung langsung di dunia olahraga yang berprestasi. Kan tidak cukup untuk menjadi Menpora, mungkin sekedar suka olahraga, misalnya suka olahraga main basket, hobi gitu. Terus bisa duduk jadi menteri. Menurut Anda perlu nggak kalau punya background berkecimpung langsung di dunia olahraga sebagai seorang atlet? Iya, yang saya katakan tadi bahwa memang sosok di dalam kementerian itu kan bukan hanya cakap atau pernah secara track recordnya sebagai atlet ya, tapi juga bagaimana secara kelembagaan, secara organisasi. Karena tentu saja dalam kementerian lebih kemampuan untuk mengorganize, kemampuan untuk mengelola itu menjadi sesuatu yang penting untuk dimiliki gitu loh. Dan Mas Dito kan punya track record yang juga di keorganisasian. Nah, tapi ketika dilengkapi juga dengan sosok yang memang seperti yang tadi dikatakan adalah seorang atlet, apalagi ini adalah atlet yang berprestasi gitu ya, peduli dengan point of view atlet. Saya pikir itu patut untuk menjadi sesuatu yang baru gitu loh. Apakah seorang mantan atlet, seorang legenda gitu ya, atlet Indonesia misalnya, juga bisa nggak ketika menjadi pemimpin dalam keorganisasian, dalam hal ini Baik. Kementerian Olahraga, mampu juga nggak gitu loh untuk bisa mengorganize, untuk bisa memimpin dalam kementerian tersebut. Ini menjadi hal yang menarik karena tentu ketika seseorang ini pernah menjadi atlet, dia pernah merasakan apa sih yang dia jalanin, apa sih yang kurang waktu itu pada saat dia menjadi seorang atlet. Itu yang pertama. Oke. Kedua, kalau dia adalah atlet yang berprestasi, berarti dia sudah melalui tahapan-tahapan eh, level gitu loh. Dan ketika prestasi adalah prestasi dunia, saya pikir Baik. dia udah bisa menjadi contoh juga bagi para atletnya nanti, Bung bagaimana Jebret. supaya bisa mencapai seperti apa yang dia sudah dapatkan gitu. Nah, Bung Jebret tadi Anda sebut bisa jadi sosok seorang atlet yang pernah berprestasi dengan level yang berbeda. Saya punya beberapa nama dan juga beberapa foto di sini yang katanya masuk namanya dalam bursa Menpora. Menurut Anda yang pertama, bisa lihat Bung Jebret, ini adalah sosok yang menjadi seorang atlet nasional, namanya mentereng, Taufik Hidayat. Menurut Anda bagaimana? Kalau cocokkan dengan kriterianya, profilnya, dan rekam jejaknya, menurut Anda cocok? Taufik Hidayat. Dengan prestasi Olimpiade sudah jadi juara, kemudian juga beliau juga vokal dalam mengkritisi dunia olahraga dan sekarang menjabat sebagai
wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, artinya juga secara keorganisasian dia juga sudah ada di dalam. Saya pikir ini kalau cocok atau tidak, saya pikir cocok ya untuk bisa menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Baik, ini memang hak prerogatif presiden pemirsa, tapi ada satu nama ini, dia latar belakangnya adalah seorang politisi dan baru perempuan. Jadi kalau sebelumnya laki-laki, kalau perempuan bagaimana Bung Jebret? Putri Komarudin. Kalau perempuan saya pikir itu tidak lagi bisa untuk kita jadikan satu parameter apakah cocok atau tidak, karena sama saja perempuan atau laki-laki kalau point of view saya. Tetapi apakah beliau selama ini berkecimpung di dunia olahraga, apakah selama ini dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh para atlet, pelatih, dan juga segala hal yang berhubungan olahraga, saya pikir itu yang menjadi kekurangan beliau gitu loh. Tapi dari sisi mudanya oke. Kemudian juga misalnya juga membawa refreshment karena dia juga sebelumnya juga sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itunya oke. Tapi saya pikir esensi olahraganya yang kurang di dia kalau menurut saya. Jadi kalau saya bilang kurang cocok. Nah, sekarang ada clue yang kemudian beredar di kalangan masyarakat soal inisial. Inisialnya adalah R. Ada dua foto di sini. Yang pertama di sebelah kiri saya pasti sudah tahu siapa, pemirsa juga saya yakin tahu siapa. Sebelah kanan, tahu tidak ini siapa? Ini adalah Rob Kardinal. Namanya kemudian tiba-tiba mentereng dan masuk ke dalam bursa calon menteri pemuda dan olahraga. Ada Raffi Ahmad, ada Rob Kardinal. Menurut Anda bagaimana Bung Jebret? Ini kalau Raffi Ahmad ya tentu kita tahu ya, selain sekarang jadi utusan khusus presiden, dia juga seorang entertainer, dia juga peduli olahraganya dari sisi dia pelaku sebagai sebagai seorang yang hobi tenis, sepak bola, terus juga punya klub bola sebelumnya, punya klub basket juga, sekarang juga wakil ketua umum tenis kalau saya nggak salah. Kemudian juga sosoknya adalah seorang pemuda yang sukses. Saya pikir untuk seorang Raffi Ahmad juga ini menjadi posisi yang cocok dalam kapasitasnya gitu. Tapi dengan segala kesibukannya, dengan segala profesi yang saat ini ia jalani juga, apakah Raffi juga dapat mendedikasikan semua prioritas waktunya untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu yang menurut saya hanya Raffi yang bisa menjawab gitu loh. Tapi kalau ditanya apakah cocok, saya pikir cocok gitu. Nah kalau Pak Mas Rob Kardinal ya. Rob Kardinal bagaimana menurut Anda? Cocok atau tidak? Nah ini jujur saya belum terlalu tahu ini. Mohon maaf. Oke. Boleh dibantu juga nggak ke saya? Oke, jadi juga sama-sama punya pengalaman di bidang olahraga. Ada e-sportnya juga di dalam sini kalau di dalam sosok Rob Kardinal. Tapi saya penasaran untuk sosok seorang Raffi Ahmad. Menurut Anda Bung Jebret, Raffi dia adalah seorang influencer terkenal, ternama. Kemudian sudah terbukti bagaimana kinerjanya dalam unit bisnisnya. Nah pertanyaannya adalah, bisakah seorang Raffi Ahmad dengan backgroundnya yang seperti itu menyelesaikan tantangan soal kesejahteraan atlet? Kita pilih satu kasusnya ya. Itu adalah soal bagaimana kesejahteraan atlet kita lihat di Indonesia ternyata masih belum bisa dijamin oleh negara, dan tidak hanya soal atlet bola saja, ada banyak atlet lain. Ya, itu pertanyaan yang sangat daging sekali ya, kalau bahasa anak sekarang bilang itu wagyu itu. Dan itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh semua Menteri Pemuda dan Olahraga gitu. Nah, kalau Raffi saya pikir dengan hidupnya yang sudah sejahtera, seharusnya dia juga mampu untuk mensejahterakan atlet-atlet, dan bukan hanya atlet ya, kita bicara juga pelatih ya, kita bicara juga tim yang ada di dalam dunia olahraga gitu. Nah, tapi dengan beban dia juga di bidang lain yang cukup berat juga ya. Kita tahu selalu ya namanya juga netizen gitu. Kalau saya sih taunya dia orang yang sangat baik banget. Malah kalau bagi saya dia orang yang terlalu baik gitu. Dia orangnya sangat susah untuk nolak, untuk ngebantu orang gitu, termasuk ke saya gitu misalnya. Apakah dengan menambah juga
tugas dia di sini, apakah itu tidak membuat dia keteteran nggak di tempat lain gitu. Bagi saya beban paling pas untuk mengisi ini ya Taufik, karena dia kan mantan atlet, dia kan juara olimpiade, dia kan hidupnya lumayan sejahtera. Tantangan itu biar dibebankan ke dia aja, dia bisa nggak sekarang kalau di kementerian mensejahterakan atlet juga gitu loh, sehingga akhirnya ada yang akhirnya figur yang bisa dibebani itu, dan kita lihat berhasil apa enggak gitu kalau menurut saya ya. Oke, tetap harus ya kita lihat nanti bagaimana performance kalau memang benar kepilih. Nah, coba saya mau kembali lagi Iya. ke Rob Kardinal. Masa sih Bung Jebret nggak kenal Rob Kardinal? Istrinya kenal tapi kan, Chelsea Islan. Oh, ini yang unik ya. Betul, betul, betul. Nah, Rob Kardinal ini, Bung Jebret, adalah politisi Golkar. Berarti kalau kita hitung-hitung politis, dia adalah yang paling besar peluangnya duduk dalam kursi ini. Oke. Menurut Anda dengan kapasitas seperti itu, kalau dari beban politisnya, menurut Anda apakah cocok Rob Kardinal duduk menjadi seorang Menpora? Nah, kalau saya kan bukan orang politis nih. Kalau saya berharap sih boleh nggak dikesampingkan dulu sisi politisnya, tapi kita benar-benar prioritasnya adalah meneruskan programnya Mas Dito dan memperbaiki, bahkan bisa untuk mencapai target-target prestasi. Ada SEA Games, Asian Games 2028, ada Olimpiade gitu loh. Bisa nggak kita lebih mengutamakan memang sosok yang punya kapabilitas dibandingkan pertimbangan politis gitu kalau dari point of view saya ya. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan sehingga memang faktor politisnya yang utamakan, saya pikir dengan adanya Pak Taufik Hidayat juga sebagai wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, saya pikir akan siap membackup gitu loh, siapapun itu. Kalau tadi dikatakan sisi politis kan berarti Mas Rob Kardinal sama Mbak Putri Komarudin kan. Saya pikir kalau memang itu yang menjadi faktor utama pertimbangannya, saya pikir juga dengan adanya Mas Taufik Hidayat di Wamen itu, saya pikir akan siap mensupport gitu sih kalau itu pertimbangannya. Oke, itu adalah sebuah highlight dari dialog kita pagi hari ini. Beban politis, sisi politisnya mudah-mudahan bisa dikesampingkan, tapi yang diutamakan adalah bagaimana bobot kualitas dari seorang sosok yang bisa duduk menggantikan Dito Aryo Tejo. Kita punya banyak harapan ke depannya siapa Menpora bisa punya dampak untuk atlet dan masyarakat Indonesia. Bung Jebret, terima kasih ya karena pagi ini sudah bergabung bersama saya di Selamat Pagi Indonesia, memberikan perspektif baru untuk masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.